Rizky Emilda, mahasiswa PPG yang bersemangat dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 2015-02565628. Nomor induk mahasiswa 2015615. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, tangan di atas meja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Kemudian puasa tidak hari ini? Destika ya? Destika tidak puasa. Destina tidak puasa. Yang lain puasa? Alhamdulillah, tetap semangat walau situasi kita sedang pandemi. Kita juga harus menguatkan imunitas kita. Berpuasa boleh dan bagus, itu sangat bagus. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Nah, karena kita di situasi pandemi, kita masuknya harus 25% dari jumlah siswa. Nah, hari ini jumlah siswa kita 9 orang. Siap belajar semua? Silakan keluarkan alat tulis kalian. Pena, buku silakan keluarkan. Kemudian agar nyaman kelas kita nyaman belajarnya, rapikan dulu mejamu. Meja kursi sudah rapi? Silakan dirapikan. Kemudian ada sampah tidak di Bapak? Ada sampah? Tidak ada. Siap belajar? Agar kita lebih bersemangat dalam belajar hari ini, Ibu mau memimpin kalian membuat yel-yel. Yel-yel agar kita semangat. Tahu yel-yel semangat pagi? Tahu. Yuk kita mulai. Saya pimpin dari kalimatnya, nanti kalian yang menjawab ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sip. Kemudian kita mau tepuk semangat, tahu ya? Tahu. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, agar kita lebih semangat lagi, tadi kita sudah yel-yel. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ada yang masih ingat materi pertemuan yang lalu, minggu lalu? Materinya tentang apa namanya? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Masih ingat tidak ya? Nah, ini alhamdulillah kalian masih ingat tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi ya? Tentang imajinasi. Kemudian manfaat dari menulis cerita fantasi itu apa? Dengan menulis cerita fantasi kita dapat mengasah kreativitas kita dengan menulis teks
siswa dapat 2 bendel. Dicek dulu. Ada teks, kemudian ada LKPD. Gimana nak? Kelebihan? Oke. Udah. Kemudian itu nanti ada LKPD, bagian LKPD kalian perhatikan. Ada berapa nomor di situ nak? Ada 5 ya? Ada 5 ya? LKPD ini yang ada warna tabelnya. Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada tugas nomor 1, 2, 1 melihat tayangan video ya. Pinjam dulu. 1 melihat tayangan video, kemudian nomor 2, nah ini bagian nomor 2 yang akan kalian kerjakan. Nomor 2, mendaftar tujuannya dari ketiga teks. Nanti kalian isi dalam tabel itu ya. Sudah ada contohnya di teks 1. B, A, B, C, D, dan E. Ada ya? Ada? Ada. Masih semangat belajarnya? Masih. Kalau saya bilang hai, kalian jawabnya apa? Halo, yuk. Halo. Hai. Hai. Halo, jawabnya. Halo, hai. Hai, halo. Jawabnya. Hai. Halo. Halo. Hai, halo. Tandanya kalian konsentrasi. Nah, silakan simak tayangan video berikut. Kita akan mempelajari materi mengidentifikasi teks prosedur. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan disiplin, percaya diri, dan cinta tanah air. Mengidentifikasi ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan teks prosedur. Kedua, bahasa dalam teks prosedur. Dan yang ketiga, jenis teks prosedur. Semua materi ini akan kita pelajari pada hari ini. Ciri teks prosedur yang pertama yaitu 1. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur yang kedua yaitu bahasa dalam teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan ada 4. A. Kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. B. Selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar memperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. C. Penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contohnya, 1/4 tepung, 5 buah limpang kunyit. D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ciri teks prosedur yang ketiga yaitu jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contoh, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. B.
Silakan perhatikan video berikut. Selamat menyaksikan. Nah, ini video 1 ya, silakan ditonton. Oke teman-teman, kali ini aku akan menunjukkan sebuah ini dia. Oke, sebelum Apa ini namanya? apa nama alat musik di daerah kalian? Tolong di komen ya. Oke teman-teman, ini adalah angklung. Nah, angklung ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari tanah Sunda, yaitu Jawa Barat. Nah, angklung ini merupakan alat musik yang terbuat dari angklung. Misalkan ini saya angklung C ya, angklung C. Jadi ini C gitu. Oke, nah untuk teknik memainkan angklung bagi anak SD bisa dengan kita menempelkan angklung C, D, E, F, G, A, B, C itu dengan warna sehingga mudah dipahami oleh anak didik. Seperti itu teman-teman. Masih buat kalian yang udah menyaksikan video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya ada video kedua. Nah, ini cara membuat apa ya kira-kira ya? Oh, ini dia tahu ya. Bisa kalian praktekkan di rumah. Ini ringkas pakai telur biasa, telur ayam biasa. Kembali lagi di channel saya Dapur Anak. Saran saya ya teman-teman, kalau biasanya kan kalau orang buat pakai telur biasa, biasanya diampas dulu ya sebelum dibuat. Tapi untuk ini jangan diampas ya, kalau diampas takutnya nanti waktu kita rendamkan biar diambil. Oh, kalau telur bebek itu kan biar warnanya biru banget ya. Telur asin itu rupanya diampas luarnya biar mengkilat birunya itu menyala. Setelah ini Kalau kita telur ayam lepaskan ya. tipis kulitnya. Buat teman-teman kalau ada cedera pedas kan kasih potongan cabai ya. Nggak sabar yang buatnya mau makan yang nyicip. Nggak rebus duluan dia. Itu kayaknya kelakuannya Destina. Nah, ini dia teman-teman, tinggal kita rebus saja ya. Dan ini nanti rasanya gurih, asinnya ini nikmat banget ya. Oke, mari kita rebuskan ya. Bisa dipraktekin ya di rumah ya. Coba nanti browsing di app HP-nya masing-masing. Dapur Angel Malam. Nah, ini dia teman-teman teksturnya yang sudah direbus ya. Nah, ini cantik banget ya, dan ini rasanya gurih banget ya, dan mudah banget membuatnya kan. Ini cuma 10 hari saja kilat ya. Silahkan dicoba. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Bye. Ini video kedua tentang apa tadi? Membuat telur asin. Beda ya tadi memainkan alat musik. Cuci tangan. Nah, ini yang ketiga. Basahi kedua tangan dengan menggunakan sabun secukupnya. Ini harus kita lakukan setiap Rasakan hari. dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Bisa kan praktek cuci tangan yang baik kita? Gosok dengan samping jari bergantian. Ibu jari di gosok sela-sela jari. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bukunya biar kuman-kuman hilang. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah Makanya jangan digunakan. dipegang lagi karena ada Lakukan kumannya. langkah-langkah mencuci tangan selama 40 sampai 60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Pilih kata dokter tentang cara mencuci tangan. Ada berapa lapangan tadi? 3. Videonya ada 3. Kalau yang mencuci tangan ada berapa tadi? Setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, pernah tidak kalian melihat tayangan video tadi? Sudah pernah atau belum? Sudah belum? Ada berapa video tadi? 3.
bareng. Teks 1 kan udah Bu Emil kasih teks, dibuka teksnya sampingnya. Nah, teks 1 tadi kan membantu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang lurus. Teks 2 tentang apa ya tujuannya ya? Berarti teks 2 tentang apa, Nak? Berarti memandu orang, bisa buat kalimatnya? Memandu orang yang akan membuat telur asin dengan telur ayam dengan langkah yang lurus. Yo, ditulis begitu. Ya, ditulis masing-masing.
Jadi tadi dari simpulan kalian berkunjung ke kelompok lain, kalian catat di kertas post-it ini ya, anak-anak ya. Nanti kita tempelkan di tempelan depan hasil planonya. Nah, silakan ditulis namanya. Ini kertas post-it, kamu tulis teks 1, teks 2, teks 3 ya, satu-satu ya. Kemudian kalian kelompok 1 menuliskan ini teks 1, teks 2, teks 3, satu-satu ya. Bisa? Bisa. Ini namanya kertas post-itnya, nanti kita tempel ya. Post-it. Nanti tempel di sini. Bu Emi sudah sediakan jarumnya. Bisa ya? Sudah bisa? Nah, yang sudah selesai boleh tempelkan di depan. Ya, ini ada tempelannya. Boleh tinggal berurut kelompoknya boleh. Langsung ambil jarumnya, tempelkan di sini. Yang rapi tempelnya. Ya, silakan. Ada yang mengisi tujuan, ada yang mengisi kalimat saran, larangan. Itu termasuk bahasanya. Sudah semua nempel belum? Sudah? Berarti ada 9 ya. Sudah? Semua sudah tempelkan hasil diskusinya? Sudah. Berdasarkan hasil yang kita pelajari tadi, kita mempelajari submateri mengidentifikasi teks prosedur. Apa saja hal yang kita identifikasi tadi? Ada tujuan teks prosedur, kemudian bahasa teks prosedur, dan yang ketiga adalah jenis teks prosedur. Tujuannya apa tadi kalau memainkan angklung untuk apa tadi? Tujuannya tadi? Oh iya, memandu orang agar bisa memainkan angklung dengan langkah yang urut. Nah, itu tujuannya dari teks berapa itu tadi? Teks 1. Sedangkan tujuan teks 2 apa tadi ya, Nak? Nah, memandu orang yang akan membuat telur asin dari telur ayam dengan langkah yang urut. Kemudian tujuan yang ketiga, apa itu, Nak? Memandu orang yang akan melakukan mencuci tangan dengan baik dan benar, langkah yang urut. Mencuci tangan dengan benar dengan langkah yang urut. Itu tujuannya. Bahasanya dalam teks prosedur ada bahasa yang digunakan. Bahasanya tadi ada kalimat apa aja, Kak? Ada perintah, kemudian saran, dan kalimat larangan. Kalimat perintah, saran, larangan. Ada tidak di teks tadi?
ada tujuan, ada bahasa jenis teks prosedur. Nah, setelah kalian memahami materi hari ini, berikut ada evaluasi. Ada 4 soal ganda. Nanti kalian tulis nama kalian ya, tulis namanya. Dibaca soalnya. Kemudian diisi. Aku masih semangat? Masih semangat. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, hai. Hai